Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu saya melihat jadwal khotbah saya hari ini, itu masih dalam masa-masa kampanye presiden dan wakil presiden, calon presiden dan calon wakil presiden. Masa-masa kampanye yang sedang ramai-ramainya, sedang panas-panasnya, walaupun sampai sekarang masih panas ya. Dan ketika saya melihat jadwalnya dan temanya adalah Allah yang tak pernah ingkar janji. Kira-kira kebayang gak saudara-saudara? Maksudnya apa ya? Ketika kita berbicara Allah yang tidak pernah ingkar janji, lalu kita diperhadapkan pada sebuah kampanye, janji-janji kampanye, baik dari pemimpin negeri maupun juga para wakil rakyat, dengan kita selalu berhadapan dengan itu gitu ya. Ya tentu tidak bisa disamakan, beda bobot, beda kualitas ya. Karena calon presiden ataupun wakil presiden adalah manusia, sedangkan Allah adalah Allah. Tetapi kebayang saudara-saudara, kebayang ketika kita mendengar tentang janji, apalagi janji Allah gitu ya. Ini diucapkan janji Allah berjanji kepada kita dan Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Allah selalu menepati janjinya gitu. Sedangkan kalau sebagai manusia, walaupun dia adalah seorang presiden, gubernur dan siapapun menjadi pemimpin kita, ketika masa-masa kampanye dia banyak janji yang diucapkan. Tetapi dalam faktanya tentunya punya banyak kelemahan dan tidak semua janji bisa ia tepati. Ada yang bisa dilakukan, tapi juga ada yang pada akhirnya ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia tidak bisa mewujudkan janjinya. Tapi saudara-saudara, janji Allah ini sebenarnya mirip dengan janji seorang calon presiden dan calon wakil presiden ketika masa kampanye. Mirip ya, tapi tidak sama. Nah, dalam sebuah perjanjian itu ada dua jenis, saudara. Kalau kita berjanji atau siapapun berjanji, itu ada dua jenis perjanjian antara dua pihak gitu ya. Yang pertama, setiap pihak berjanji, setiap pihak terikat. Contoh misalnya suami istri, saudara yang sudah menikah, waktu pemberkatan nikah pasti mengucapkan janji ya, baik suami maupun istri. Jadi dua-duanya berjanji, dua-duanya terikat. Nah, kalau saudara melakukan jual beli, ada surat perjanjian misalnya, baik yang membeli maupun yang menjual, dua-duanya berjanji dan dituangkan ke dalam dokumen. Ini perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak dan untuk kedua belah pihak. Tapi ada janji yang hanya dilakukan oleh satu pihak untuk pihak lain. Nah, dalam hal ini Allah ini berjanji kepada manusia, tetapi dalam perjanjiannya itu, dalam ketika membuat perjanjiannya, manusia tidak turut berjanji. Makanya ini disebut perjanjian Allah, bukan perjanjian manusia. Jadi satu pihak yang berjanji untuk pihak lain. Kalau orang tua misalnya, orang tua berjanji kepada anaknya, saya berjanji untuk menjaga dan memelihara kamu sepanjang hidup saya.
Tapi apakah anaknya berjanji? Belum tentu. Anaknya masih kecil, bahkan baru lahir. Orang tuanya sudah membuat janji untuk anaknya. Ketika saudara yang punya anak membawa anak untuk dibaptis, itu janji saudara kepada anak-anak, kepada Tuhan juga, tapi kepada anak-anak, saya akan mendidik kamu dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah anaknya juga mengucapkan janji kepada orang tuanya? Ya, Bapak Ibu, saya mau taat kepada Bapak Ibu. Kan enggak ya? Nah, ya kalau presiden juga berjanji kepada rakyat. Apakah rakyatnya berjanji kepada presiden? Tidak. Nah, jadi miripnya begitu ya. Hanya bedanya kalau kampanye presiden, calon presiden dan wakil presiden, ada prasyarat tertentu. Kalau dia kepilih, karena itu kamu harus pilih saya, maka saya akan mewujudkan janji saya. Sedangkan Allah berjanji tidak pakai prasyarat itu. Kalau Allah berjanji, maka itu murni muncul dari dalam dirinya. Manusia tidak perlu prasyarat apapun. Dan tidak terpengaruh akan apa yang dilakukan oleh manusia. Manusia tidak melanggar janji itu. Karena yang membuat janji adalah Allah. Nah, seperti dalam bacaan Alkitab kita, saudara, ini cerita tentang Nuh ya, air bah. Ini setelah air bah. Ini manusia sebelumnya diceritakan manusia itu berdosa. Dan Allah, kalau kita baca sebelumnya ya, ayat-ayat sebelumnya itu diceritakan Allah itu menyesal menciptakan manusia karena ternyata manusia itu menyimpang dari tujuan dia diciptakan. Jadi istilahnya udah gak sesuai lagi dengan apa yang diinginkan Tuhan. Manusia melakukan kejahatan, karenanya Tuhan harus menghukum manusia. Tapi cara yang dilakukan untuk menghukum pada saat itu ya, itu begitu dahsyat. Manusia seolah-olah dimusnahkan. Allah hanya memilih satu keluarga terbaik pada saat itu yang taat pada Tuhan, yang lainnya dimusnahkan. Dengan harapan bahwa dari satu yang baik ini, yang taat ini, akan muncul generasi berikutnya yang taat juga kepada Tuhan dan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan ketika Tuhan menciptakan manusia. Ya walaupun pada akhirnya nggak begitu juga ya, banyak juga yang nggak taat setelah itu gitu, manusia. Tetapi ketika setelah Allah melakukan itu, memusnahkan itu, Allah memusnahkan dengan air bah. Bahkan bukan cuma manusia, seluruh makhluk hidup, hewan, tapi ada pilihan-pilihan yang tetap turut dalam bahtera Nuh, dengan harapan muncul generasi yang lebih baik. Kita jadi teringat ini ya, Thanos dalam film Avenger ya. Itu Thanos itu meniru konsep itu tuh. Jadi membuat dunia yang lebih baik dengan cara memusnahkan yang ada. Tapi rupanya saudara-saudara setelah Allah melakukan itu, Allah menyesali juga itu. Karenanya Allah berjanji kepada umat manusia yang pada saat itu diwakili oleh Nuh, bahwa Allah tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi. Allah tidak akan pernah menghukum manusia dengan air bah lagi. Allah tidak akan pernah melakukan dengan cara itu. Dan pelangi sebagai tanda bahwa Allah berjanji, Allah berniat, Allah berkomitmen. Bukan Nuh yang berkomitmen, tapi Allah. Bukan manusia yang berkomitmen, yang berjanji, tapi Allah berjanji bahwa kedahsyatan hukuman Allah itu tidak akan pernah terjadi lagi pada manusia. Nah, saudara,
Dulu saya selalu bertanya-tanya gitu ya. Kalau Allah berjanji seperti ini, tapi melihat kenyataan sekarang, bagaimana misalnya kutub utara esnya itu mencair, apakah Allah bisa melanggar nih janjinya gitu ya? Kalau nggak dimusnahkan dengan air bah, apakah dengan yang lain? Apakah Allah bisa melanggar janjinya gitu? Lalu bagaimana Allah melakukan apa yang dijanjikannya? Bagaimana Allah bisa melakukan janji untuk tidak memusnahkan manusia dengan menggunakan alam? Bagaimana dengan pemanasan global? Bagaimana dengan misalnya kalau ada asteroid yang menghantam bumi? Ya saya berpikir, wah Allah bisa ngeles gitu ya. Saya kan nggak pernah janji, saya berjanji untuk tidak menghukum dengan air bah, tapi dengan api, asteroid yang menabrak bumi misalnya. Nah saudara, apa yang dijanjikan Allah ini sebenarnya bukan soal bagaimana dia menggerakkan fenomena alam. Ini bukan soal air bah. Walaupun pada zaman dulu, menurut penelitian memang ribuan tahun yang lalu memang ada semacam banjir besar. Dan peristiwa Nuh ini dicatat, ada catatan-catatan sejarah. Ada penemuan-penemuan yang secara faktual itu udah tidak perlu diragukan kebenarannya. Tapi janji Allah ini bukan soal air bah, bukan soal alam, bukan soal fenomena alam yang menghancurkan manusia. Tapi soal cara Allah dalam mengajar, menghukum manusia. Cara Allah membuat manusia berbalik kepadanya. Cara Allah membuat manusia untuk bisa bertobat kepadanya. Jadi kalau misalnya nanti pemanasan global misalnya, mungkin itu bukan karena pekerjaan Allah, tapi karena dampak dari tingkah laku manusia. Nah ketika membaca bagian dari Injil, justru di sini kita melihat bahwa disinilah janji Allah itu sudah dilakukan, saudara. Jadi kita tidak menantikan janji Allah pada zaman Nuh ini, karena sebenarnya Allah sudah memenuhinya. Allah sudah melakukannya. Ketika Yesus Kristus hadir inilah cara Allah untuk membuat manusia menjadi lebih baik. Cara Allah untuk membuat manusia bertobat, berbalik kepadanya, taat kepadanya. Wah ini saya juga baru ketika menyadari ini sesuatu yang menakjubkan. Bahwa kita tidak perlu berpikir tentang apakah air bah itu akan datang atau tidak. Apakah itu akan terjadi lagi atau tidak. Ataukah ada fenomena alam lainnya. Tetapi ketika Yesus datang, itu adalah wujud janji Allah. Kita yang harusnya dimusnahkan. Kita harusnya dihukum. Tapi cara Allah menyelamatkan manusia sekarang ini berbeda. Kalau dulu dia menurunkan air bah, di dalam Yesus Kristus dia sendiri yang turun, saudara, untuk mengangkat kita. Dengan air bah, manusia ditenggelamkan. Tetapi di dalam Yesus Kristus, manusia diangkat. Dengan air bah, manusia masuk ke dalam maut. Tetapi di dalam Yesus Kristus, manusia diangkat dari maut pada kehidupan. Wah, ini sesuatu cara Allah yang menakjubkan. Karena kalau kita masih bertanya apakah Allah sudah memenuhi janjinya kepada Nuh, jawabannya adalah sudah. Allah tidak pernah menghancurkan manusia dengan cara seperti itu lagi.
tetapi cara yang sama sekali berbeda 180 derajat. Yaitu kalau dulu air bah itu adalah cara Allah menghukum dengan kegeraman, tetapi Yesus Kristus cara Allah membalikan manusia dengan cinta kasih. Jadi saudara, Allah tidak pernah ingkar janji. Seluruh janjinya sudah digenapi. Kalau kita ingat janji Allah kepada Abraham, sudah digenapi. Bahwa Abraham akan punya anak, betul terjadi. Bahwa keturunan Abraham akan menjadi seperti pasir di laut dan bintang di langit, sudah terjadi. Maka banyak sekali janji Tuhan kepada manusia yang sudah dipenuhi. Hanya tinggal satu dalam perjanjian baru yang belum dipenuhi, yaitu janji kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara, bacaan Injil Markus pada saat ini bercerita tentang kehadiran Yesus yang pertama kali muncul. Kalau Injil Markus itu mencatat kehadiran Yesus itu muncul pada cerita ini. Markus tidak menampilkan masa kecil Yesus. Tapi Markus langsung menampilkan Yesus ketika sudah dewasa. Dan ketika Yesus ditampilkan oleh Markus, pertama kali dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Lalu setelah itu dia dicobai di padang gurun. Nah, saudara, dalam Minggu Prapaskah yang pertama, setiap Minggu Prapaskah yang pertama ini bacaan Alkitab Injil itu selalu bercerita tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Yesus berpuasa selama 40 hari di padang gurun, dan dalam berpuasa itu dia dicobai oleh iblis. Nah, memang Injil Markus ini sangat singkat ya cerita ini ya. Tapi kalau kita melihat dua Injil lainnya, Matius dan Lukas, cerita ini ditampilkan secara lebih detail. Ada 3 pencobaan yang Yesus alami, dan pencobaan itu begitu beratnya dan menyentuh dasar dari manusia. Makanan, rasa lapar, rasa ingin berkuasa, rasa ingin memanfaatkan segala sesuatu. Nah, itu kita bisa lihat dalam Injil Matius dan Lukas. Nah, Injil Markus menampilkan Yesus sebagai satu kegenapan janji Allah kepada umat manusia di dalam Yesus Kristus. Ketika Yesus hadir, maka ini adalah penggenapan janji Allah untuk keselamatan umat manusia. Dan ketika Yesus hadir ini, dia harus menjalani masa-masa pencobaan selama 40 hari. Dari situlah kita ya gereja mengambil masa Prapaskah itu. Masa Prapaskah itu 40 hari. Dimulai dari Rabu Abu kemarin, tanggal 14 Februari sampai hari Sabtu Sunyi ya. Minggunya adalah masa Paskah. 40 hari itu, selama 40 hari itu Yesus menjalani masa-masa yang berat dalam pencobaannya di padang gurun. Masa dia sebagai manusia, dia hadir, Allah yang hadir sebagai manusia, maka apa yang dialami, apa yang dia rasakan tentu sebagai manusia, dan itu dirasakan juga oleh seluruh umat manusia, menjadi pergumulan umat manusia. Dan masa pencobaan itu mau mengatakan bahwa Yesus sudah melewati itu semua. Yesus sudah mengalahkan godaan-godaan dalam dirinya sebagai manusia yang lemah, yang punya banyak sekali kelemahan yang
yang selalu kalah dengan godaan hidup. Sebelum Yesus melakukan karyanya, Injil Markus ini menampilkan Yesus yang sudah mengalahkan godaan-godaan itu. Nah, karena itulah saudara-saudara, gereja kita itu punya tradisi melakukan aksi penyangkalan diri. Untuk kita menghayati peristiwa Kristus selama masa Prapaskah. Kalau Yesus berpuasa 40 hari lamanya di padang gurun, kita juga bisa belajar berpuasa. Kalau Yesus melawan godaan-godaan dari iblis, kita belajar berpuasa menahan godaan-godaan yang ada dalam diri kita. Bisa juga godaannya itu ada di luar diri kita gitu ya. Rasa lapar Yesus digoda oleh iblis, kamu punya kekuatan bisa mengubah batu menjadi roti, pakai dong. Tetapi dari seluruh godaan-godaan itu, Tuhan Yesus itu selalu menjawab dengan firman Tuhan. Nah, karenanya saudara-saudara, dalam masa Prapaskah ini kita mau menggunakan kesempatan 40 hari ini untuk berpuasa. Ya. Berpuasa itu bisa macam-macam. Bisa puasa makan. Tapi juga puasa yang menjadi kelemahan diri kita. Misalnya begini. Puasa, saya itu orangnya pemarah. Saya mau belajar selama 40 hari ini, saya berpuasa marah. Saya orangnya tuh selalu boros deh, suka belanja. Apalagi kalau sekarang zamannya online tuh enak, belanja tinggal klik-klik aja nggak terasa, tiba-tiba uangnya habis. Barang-barang datang gitu. Saya mau puasa menahan diri, menahan godaan untuk tidak belanja. Saya tuh orangnya suka hangout, keluar sama teman-teman, nongkrong-nongkrong, bahkan sampai malam begadang. Selama masa puasa ini saya mau menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, sekalipun saya menyukainya. Selama 40 hari, tentunya saudara-saudara itu godaan yang besar gitu ya, dan butuh komitmen yang tinggi untuk kita mau melakukannya. Karenanya saudara-saudara, kita perlu membuat komitmen itu. Nah, sebagai bentuk niat, sebagai bentuk janji, kalau Allah sudah berjanji, maka ini adalah juga sebuah janji kita. Nah, janji kita sendiri nih ya, bukan janji Allah, tapi janji kita untuk diri kita sendiri kepada Allah. Kalau Anda bersedia, dalam kita menghayati masa Prapaskah ini, kalau Anda punya komitmen, saudara bisa menuliskannya di dalam panitia mestinya udah menyediakan ini ya, daun ini. Lalu cukup tuliskan, saya berkomitmen untuk melakukan puasa apa gitu. Puasa marah misalnya, puasa makan, itu aja. Nggak perlu tulis nama. Tuliskan itu juga dalam hati kita masing-masing yang membuat janji. Kalau tulis nama mungkin malu ya, mungkin nggak enak nih, ketahuan nih ntar saya puasa apa, ketahuan deh kelemahan saya gitu ya. Jadi nggak usah tulis nama, tapi tulisan yang ada di sini, tuliskan juga di sini dan dilakukan. Lalu gantungkan ini di pohon APD di bawah. Kita puasanya bareng-bareng, sama-sama. Orang lain nggak ada yang tahu Anda puasa apa. Tapi kita semua tahu ada yang sedang berpuasa marah misalnya. Dan nanti mulai minggu depan, nanti akan dipilih daun-daun yang mana akan dipilih oleh panitia, lalu didoakan. Jadi puasa Anda akan didoakan dalam doa syafaat, di dalam kebaktian. Tentunya setiap minggunya yang beda-beda ya. Misalnya minggu ini, ada yang puasa marah. Nah, minggu depan ada yang puasa makan. Nanti didoakan
supaya menguatkan kita untuk melakukan janji kita, komitmen kita. Dan saudara-saudara, kalau saudara bisa membuka di handphone, membuka website, yang di atas Malvin bisa nggak tayangin website GKI Surya Utama? Nah, kalau saudara bisa membuka website GKI Surya Utama, itu di bagian halaman depan ada slide ini ya, aksi penyangkalan diri, lalu saudara klik. Diklik, Vin. Nah, ini kan halaman awal nih, bawahnya itu masih ada ya. Tapi kalau kita klik akan masuk ke halaman aksi penyangkalan diri. Diklik halaman itunya, slide-nya, klik aja. Bisa nggak? Bukan, di atas yang tadi, slide yang tadi. Kalau saudara ngikutin juga pakai handphone, boleh juga dibuka ya. Buka website, koneksinya error. Buka website di handphone saudara, website GKI Surya Utama, di halaman awal tuh bagian atas kan ada slide, aksi penyangkalan diri, klik aja slide itu, lalu akan masuk ke dalam halaman aksi penyangkalan diri. Nanti di dalam halaman, bukan yang itu Vin, yang atas ke atas, klik slide-nya. Nah itu, klik slide itu, iya. Klik aja, di situ, iya. Masuk gak? Coba ke bawah. Oh belum masuk itu. Oke. Saudara buka di halaman yang aksi penyangkalan diri itu ada sebuah jurnal yang bisa saudara manfaatkan jurnal itu untuk aksi penyangkalan diri saudara-saudara. Ya, tinggal di download gambarnya atau save image, save as di handphone saudara. Ada semacam jurnal 40 hari dari Rabu Abu kemarin. Jadi kalau saudara yang kemarin ikut Rabu Abu itu bisa mulai. Tapi ya kalau yang baru tahu sekarang nggak apa-apa, mulai hari ini atau besok gitu ya. Jadi kalau jurnalnya 40 hari, tapi ada tanggal-tanggal yang hilang karena 40 hari itu dari Rabu Abu sampai Sabtu Sunyi, tapi hari Minggu tidak dihitung. Hari Minggu itu waktunya kita merayakan kebangkitan Kristus. Ya. Jadi kalau di situ ada tanggal-tanggal yang hilang, itu berarti hari Minggu. Minggu Prapaskah 1, 2, 3, 4, sampai 6. Nah, sampai terakhir itu pas Sabtu Sunyi. Kalau saudara berhasil hari ini puasa sesuai komitmen saudara, maka contreng gitu. Wah. Kalau tidak berhasil, tanda silang gitu. Saudara akan melihat bagaimana upaya saudara-saudara untuk melakukan janji saudara kepada Tuhan dalam jurnal itu. Kalau sudah selesai sampai 40 ya. Biasanya kita kalau nggak dicatat itu suka lupa, kemarin saya berhasil gak puasanya ya. 2 hari yang lalu saya berhasil gak puasanya ya. Nah, kayaknya berhasil nih, kayaknya saya belum pernah bolong nih, udah gak apa-apa lah hari ini bolong dulu aja. Tapi kalau kita punya jurnal itu, kita bisa lihat progres kita gitu. Nah, tapi satu hal saudara, kalau Anda punya contreng yang banyak, bahkan 100%, maka jangan sombong. Tidak menunjukkan bahwa Anda adalah orang suci. Karena banyak faktor lain. Ya. Tapi kalau Anda banyak silangnya, jangan merasa jadi orang paling berdosa. Ya. Karena justru dalam kelemahanlah Tuhan akan menguatkan kita. Nah saudara-saudara, satu hal yang boleh kita lakukan, kita ingat ketika kita melakukan ini, maka ini adalah respons kita. Kalau Tuhan sudah memenuhi janjinya pada kita dalam hidup kita, Tuhan sudah menyertai kita, memberkati kita, maka kita pun mau berjanji pada Tuhan, berkomitmen kepada Tuhan. Mau belajar untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Enggak harus setiap saat
tapi dalam belajar itu 40 hari. Kita mau turut serta menghayati masa Prapaskah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai wujud janji, penggenapan janji Allah. Nah, saudara-saudara, karena itu ketika kita tahu, kita sadar bahwa Allah sudah melakukan janjinya, tidak pernah ingkar janji, biarlah ini membuat kita menjadi semakin percaya kepada Tuhan. Semakin percaya akan janji Tuhan. Semakin menyadari akan penyertaan Tuhan. Semakin tumbuh iman kita dan mestinya semakin besar effort kita untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan menolong kita melakukan janji kita, komitmen kita, baik kepada Tuhan maupun kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita.